Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa perempuan-perempuan bayi pada saat itu dikubur hidup-hidup dengan dua cara. Cara yang pertama adalah perempuan yang hendak melahirkan, di bawahnya digali lubang, ibu-ibu sekalian. Kalau bayi-bayi laki-laki yang kemudian lahir, diambil bayi laki-laki itu. Kalau bayi perempuan yang lahir, maka dimasukkan ke dalam lubang itu. Cara yang kedua adalah ketika anak perempuan itu berusia 6 tahun, dipakaikan baju yang bagus, kemudian dibawa ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur. Itu yang terjadi di zaman Arab jahiliyah. Kemudian Islam hadir, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak laki-laki pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan anak perempuan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Anak laki-laki, anak perempuan, bahkan Allah juga lah yang mentakdirkan seseorang tidak mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kita tahu teman-teman sekalian bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, yang berbeda adalah nanti tingkat ketakwakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita semua memiliki 3 anak perempuan, kita rawat dengan baik, kemudian kita berikan makanan, berikan minuman dengan baik, maka syurga bagi orang tua tersebut. Juga 2 anak perempuan, sama saja. Ketika setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam, lalu tampillah wanita-wanita, tokoh-tokoh wanita di dalam Islam yang berpengaruh pada peradaban Islam, yang berpengaruh kepada syiarnya agama Islam. Yang paling utama yaitu Ummul Mukminin, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bukan hanya sekedar pendamping dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau betul-betul mensupport, mendukung bagaimana perjuangan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terkenal wanita yang memiliki kedudukan mulia, juga memiliki harta yang tidak sedikit, tapi ingin berkorban tenaga, berkorban pikiran dan lain sebagainya untuk menjalankan syariat Islam, membantu perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai dengan saat ini kita selalu mengenang dan mengingat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kita memiliki satu pegangan bahwa ketika kita ingin memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat, contohlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika baginda Rasul menerima wahyu yang pertama, siapa yang menenangkan? Siapa yang mensupport? Siapa yang memberi kenyamanan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Sayyidah Khadijah. Perempuan terkadang lebih semangat daripada laki-laki dalam hal menuntut ilmu, betul atau tidak? Dari sejak perkembangan Islam, sejak peradaban manusia zaman dahulu, perempuan seringkali mendapat stigma-stigma negatif, dan perempuan sering ditempatkan sebagai second option, makhluk kelas 2, gak bisa apa-apa, tidak berhak menuntut haknya, tidak punya pendapat, dan tidak setara dengan kaum laki-laki. Padahal ketika Islam datang, Rasulullah melakukan revolusi besar-besaran, merubah kultur jahiliyah yang tadinya tidak menghormati wanita, kemudian wanita diangkat sebegitu mulianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, kita bersyukur sama Allah sudah dimuliakan. Islam sudah memuliakan kita, maka kita sebagai muslimah yang baik, sebagai perempuan muslim yang baik, kita harus memberikan kontribusi terbaik buat agama kita. Jadi jangan sedih, jangan kita putus asa. Kita perempuan, tidak bisa kita berkarir di ranah publik, kerjaannya cuma domestik, dapur, sumur, betul apa enggak? Padahal tidak demikian. Wanita-wanita zaman dulu, mereka adalah orang-orang hebat, bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Imam Abu Hayyan mengatakan ada 3 perempuan hebat, 3 ulama wanita yang menjadi guru daripada imam mazhab fikih. Siapa di antaranya? Ada Mu'nisat al-Ayyubiyah, ada Syaimiyat at-Taimiyah, dan kemudian ada Zainab putri sejarawan Abdul Latif. Satu lagi, beliau adalah guru wanita dari Imam Asy-Syafi'i, Syekho Syuhrah. Di era digital harus bertanggung jawab terhadap generasi digital. Kalau
menguasai teknologi dibohongin sama anaknya. Wah loh, kerasa. Enggak apa-apa ustazah, dibohongin sama anak mah enggak apa-apa, enggak sakit. Tapi yang paling nyelekit dibohongin sama suami. Tuh, makanya melek teknologi. Kalau melek teknologi, suaminya kagak bisa macem-macem. Tuh, jangan ini mah HP dibawa kemana-mana. Mau ngaji ketinggalan Yasin mah kagak apa-apa. Katanya banyak di masjid. Giliran ketinggalan HP, ojek disuruh balik lagi.